Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam ini kita telah berada di malam yang ke-8 di bulan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan dan memaksimalkan seluruh amaliyah Ramadan kita, mulai amalan wajib maupun nafilah atau amalan sunnah sampai akhir Ramadan. Dan kita berharap kita semua yang ada di tempat yang mubarakah ini layak menyandang gelar sebagai la'allakum tattaqun, ya, orang-orang yang meraih takwa, dan dengan takwa itulah yang akan menjadi modal kita dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan di zaman di mana kita hidup hari ini. Alhamdulillah, ya, kita semua malam ini diberikan nikmat sehat, kekuatan, kesempatan, nikmat hidup, dan terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh dan teladan terbaik khususnya bagi kita umatnya di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia yang merupakan tempat transit, tempat persinggahan sementara, singkat tapi menentukan yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, ya, Allah memberikan kebebasan untuk memilih, wa hadainahun najdain, ya. Jadi kami memberikan dua jalan kepada manusia. Kita layak memilih jalan itu, jalan siratal mustaqim atau jalan-jalan di luar, jalan-jalan syaitan, ya. Ya, semua tergantung kepada kita. Ya, hadirin jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah insyaallah sebentar nanti, insyaallah untuk menambah amaliyah atau amalan kita di bulan yang mulia ini, makanya kita isi dengan tausiah singkat, ya, 5 atau 10 menit, ya. Mudah-mudahan tausiah ini, dan insyaallah ya selama Ramadan ini masyaallah, ya, jadi dakwah itu diisi dakwah ceramah tarawih, ceramah subuh sebulan penuh. Ibaratnya kita ini ibarat kelas kosong diisi, ya, agar menjadi orang-orang yang punya pemahaman yang benar, dan dengan pemahaman itulah yang akan memandu kita, menuntun kita menjalani kehidupan ini sehingga kita senantiasa berada dalam siratal mustaqim. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, kalau kita ibaratkan saum Ramadan ini, ya, kalau kita ibaratkan sebuah samudera kebaikan, ya, maka kita diberikan kebebasan seluruh kaum muslimin seluruh dunia untuk mengambil kebaikan Ramadan ini sesuai dengan kadar kekuatan dan kemampuan kita, ya. Jadi maka dari itu kita diberikan kesempatan yang sama jamaah sekalian berbahagia, satu hari 24 jam, ya, tergantung kita isi dengan apa, tergantung kepada kita. Maka marilah, ya, saya mengingatkan kepada kita dan kepada diri Al-Fakir untuk mengisi sebaik mungkin waktu dan kesempatan yang Allah berikan ini, karena belum tentu berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kita isi dengan amal kebaikan, ya. Kalau perlu diam tak adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal kita adalah kebaikan yang kita sudah tahu bagaimana pahalanya, ya. Jadi Allah jadikan Ramadan ini kebaikan-kebaikan kita itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat, ya.
asrun ya amsalihha ila 700 tidhifin. Jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Ya, kecuali ya illa saum, kecuali puasa. Asyamu li wa ana ajazi bih. Jadi puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran atas puasa yang dilaksanakan oleh hambaku. Jadi puasa itu jamaah sekalian pahalanya Allah yang balas langsung ya. Dan puasa tak ini beda-beda kualitasnya. Ada orang yang puasa sekedar menahan lapar dahaga dan tidak berkumpul dengan istrinya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada orang yang Masya Allah di siang hari dia isi dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Kalau ada rezeki yang Allah titipkan kepadanya, dia infakkan di jalan Allah, diberikan buka puasa kepada orang lain dan kebaikan-kebaikan yang lain untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, jadi judul ceramah tarawih kita malam inilah puasa sebagai perisai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita gambarkan diri kita sebagai manusia ya, kalau diri kita ini Pak tidak ada perisainya ya, maka mudah serangan masuk ke dalam tubuh tak ya. Ya, kalau kita gambarkan perisai itulah sistem imun ya, sistem imunitas tubuh, sistem pertahanan tubuh, tentaranya tubuh. Kalau kuat, apapun serangan virus, bakteri menyerang kita, maka ada tentara yang menghadapinya. Jadi tidak mudah kita diserang penyakit kalau sistem imun kita kokoh dan kuat. Ya, kalau kita ibaratkan tubuh kita, ya, itulah. Dan kita butuh perisai ini agar tidak mudah diserang oleh musuh. Dan ternyata Rasul menyebut ada 2 yang Nabi menyebut sebagai perisai. Yang pertama puasa, asyam ya, junnah, asyamu junnatun. Jadi puasa itu bagaikan perisai atau penjaga, pelindung diri kita dari serangan musuh ya. Ya. Kenapa dikatakan perisai? Ya. Karena dengan puasa menjadi penjaga seseorang untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sadar dia dalam keadaan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya puasa itu jamaah sekalian berbahagia salah satu ibadah yang sifatnya rahasia ya. Yang tahu orang puasa atau tidak hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada orang kelihatannya dia segar bugar, kelihatannya badannya kuat ya, tidak loyo. Boleh jadi dia puasa, dan boleh jadi juga ada kelihatannya loyo-loyo. Belum tentu, boleh jadi dia tidak puasa. Yang tahu puasa hanya dirita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu Pak ya sulit dijangkiti oleh penyakit riya ya. Maka dari itu Allah kemudian yang membalas kebaikan daripada atau pahala daripada puasa yang kita kerjakan semata mengatakan karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Hadirin jamaah isya dan tarawih yang berbahagia, maka marilah kita miliki jadi junnah ini perisai. Kalau kita punya satu kesadaran bahwasanya ya kita selalu ya takut untuk puasa tak batal ya. Ya, baik itu ada orang atau tidak ada orang, karena kita punya satu keyakinan dan kesadaran kita di tempat yang sunyi tidak ada yang melihat. Walaupun kita lapar, kita haus, tidak berani kita batalkan puasa tak, karena kita tahu ada zat yang melihat manusia, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah disebut dengan muraqabatullah ya. Maka dengan puasa itu Pak kita bisa menahan syahwat kita ya. Ya, jadi Allah mentarbiyah kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, padahal kalau sudah lewat waktunya boleh kita lakukan itu. Perkara ini adalah hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena Allah perintahkan kita menahan diri, kita rela sami'na wa ta'ana, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita rela menahan diri kita untuk kita tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa. Hadirin jamaah isya yang dan tarawih yang berbahagia, maka perisai inilah yang kita butuhkan hari ini Pak. Kalau kita punya
perisai, ya. Termasuk som ini menjadi perisai, melatih kita punya perisai agar kita terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, karena kita punya keyakinan bahwa ada Allah yang mengawasi kita, sehingga siapapun kita, apapun latar belakang kita, profesi kita, mulai dari rakyat biasa, pejabat, dia tidak berani melakukan kemaksiatan karena dia sadar ada Allah yang menyaksikan dan melihat perbuatannya. Ya, hari ini lihatlah keadaan masyarakat kita, ya. Pejabat-pejabat kita kadang-kadang Pak, memang godaannya luar biasa. Orang diamanai suatu jabatan kekuasaan, ya, itu godaannya luar biasa. Nah sekarang ini, ya, ujian bagi negara kita ini sekarang ini yang disoroti adalah Kementerian Keuangan, ya. Luar biasa, ya, tentang temuan, ya, Pak, ada transaksi mencurigakan itu. Berapa banyak itu? 349 triliun. Ya, luar biasa Pak. Andaikan pejabat-pejabat itu punya kesadaran ini bahwa ada Allah yang mengawasinya, mungkin manusia tidak melihatnya, ya, tetapi dia yakin dan sadar mungkin di dunia tidak kedapatan, tidak ketahuan, tapi dia percaya di hadapan Allah nanti dia akan dihisap oleh Allah akan perbuatannya di dunia. Ini Pak yang dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat di negeri ini, kesadaran bahwa dimanapun kita berada ada Allah yang menyaksikan seluruh perbuatan kita. Di tempat ramai, di tempat tersembunyi, ada Allah yang menyaksikan diri kita, ya. Maka dari itu, andaikan kita punya Pak perisai ini, insya Allah tidak mudah orang melakukan dosa dan maksiat, karena dia yakin sadar ada Allah yang mengawasi dirinya. Yang kedua Pak, Allah sebut perisai itu pada junnah, itu pada pemimpin, ya, pemimpin Islam. Al-imamu junnatun yuqatalu mi waraihi wa yuttaqabih. Pemimpin itu kata Nabi bagaikan perisai di mana orang-orang mukmin itu berlindung dan berperang di belakang pemimpin itu, ya. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh umat Islam hari ini, tidak lagi punya perisai sebagaimana di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa tabi'in dan tabi'in, di mana ketika itu umat Islam punya khalifah yang menjadi perisai dan penjaga umat Islam. Hari ini tidak ada, sehingga musuh mudah untuk kemudian mengintervensi bahkan menjajah kaum muslimin seperti yang sedang kita alami hari ini. Maka hadirin jamaah Isya dan Taruh yang berbahagia, umat Islam butuh perisai, baik itu dengan puasa yang mereka laksanakan lillah karena Allah, sehingga mencegah diri mereka untuk melakukan dosa dan maksiat, karena mereka punya keyakinan dan kesadaran ada Allah yang mengawasinya. Ini disebut dengan muraqabatullah, merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita butuh perisai, pemimpin Islam yang menjaga darah dan kehormatan kaum muslimin, termasuk menjaga setiap jengkal tanah kaum muslimin dari musuh-musuh Islam, termasuk Palestina hari ini yang sedang dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap penjaga Islam ini, pemimpin Islam ini segera hadir agar kemudian Islam bisa merasakan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan, dan bisa merasakan kesejahteraan ketika sumber daya alam mereka diserahkan kepada pemiliknya, yaitu umat Islam. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan tahun ini, Ramadan yang memberikan kekuatan spiritual kepada umat Islam untuk bangkit agar memiliki perisai penjaga umat ini, sehingga kemudian umat Islam menjadi khairul ummah, umat terbaik sebagaimana generasi terbaik di masa yang silam. Inilah barangkali ceramah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semua hadirin jamaah berbahagia Masjid Nurul Iman Telkomas 2 ini, Allah berikan kita, Allah jadikan puasa ini sebagai perisai, sehingga kemudian setelah Ramadan ini berlalu, inilah yang kita pegang, perisai inilah yang kita jaga, sehingga kemudian kita selalu tertunjuki di jalan yang lurus, dan kita terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, karena kita punya keyakinan dimanapun kita berada Allah senantiasa mengawasi dan melihat perbuatan kita. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.